Halo semuanya, di video kali ini gue akan bahas 23 tips dan trik Canva yang bisa kalian coba sekarang juga. Halo, kenalin, nama gue Anang, gue adalah seorang content creator. Kalian bisa cari gue di TikTok, di Instagram, Twitter, LinkedIn, ataupun YouTube ini. Gue suka bahas seputar desain, kreatif, dan juga self-improvement. Jangan lupa share video ini kalau dirasa bermanfaat buat kalian. Langsung kita ke Canva. Untuk membuat file baru di Canva, kalian nggak perlu ke Canva dari browser, lalu ketik canva.new, lalu kalian enter. Dari sini kalian akan masuk ke kanvas kosong Canva. Selama kalian sudah login ke Canva, trik ini bisa dilakukan. Selanjutnya kita akan belajar beberapa shortcut yang ada di Canva. Pertama, teman-teman bisa klik R untuk menambahkan rectangle. Nah, teman-teman bisa atur warna dan sebagainya. Lalu teman-teman bisa klik C untuk menambahkan lingkaran. Karena C dalam bahasa Inggris adalah circle. Lalu di sini kalian bisa Lalu teman-teman bisa atur warna dan sebagainya. Lalu ada shortcut T. Ini untuk menambahkan teks, contoh. Lalu teman-teman bisa menambahkan garis dengan klik huruf L. Lalu ini ada shortcut yang paling hebat di Canva adalah garis miring. Nah, di sini teman-teman bisa memilih banyak sekali shortcut yang bisa teman-teman pilih. Bahkan teman-teman bisa langsung mengetikkan keyword. Contoh, saya ingin mencari daun. Lalu teman-teman bisa pilih, saya pilih yang foto. Nah, di sini dia akan menunjukkan beberapa gambar daun. Lalu kita bisa masukkan ke dalam desain kita. Atau teman-teman juga bisa mencoba hal lainnya seperti ada tabel, ada pie chart, bar chart, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar caranya menampilkan guideline ataupun penggaris. Teman-teman bisa ke kiri atas, lalu pilih yang file, lalu atur tampilan editor, tampilkan penggaris dan pemandu. Atau cara cepatnya teman-teman bisa mengetik Shift R untuk menghilangkan atau menampilkan penggaris ini. Gunanya apa? Teman-teman bisa langsung di drag aja ya dari sebelah kiri sini. Lalu kita drag ke desain. Ini teman-teman bisa dijadikan acuan untuk panduan dalam mendesain. Seperti ini. Atau dari atas pun teman-teman bisa seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar caranya memasukkan gambar ke Canva. Mungkin teman-teman bisa di sebelah kiri ada pilihan unggahan. Lalu teman-teman bisa mengunggah file dari file komputer dan sebagainya. Tapi di sini saya ingin mengajarkan hal lain yang bisa teman-teman lakukan. Contoh, teman-teman ingin mencari gambar dari Google. Contoh, saya mencari logo Nutrisari. Lalu teman-teman bisa pilih aja gambar yang mau dipilih. Lalu klik kanan, lalu pilih yang copy image. Lalu teman-teman bisa kembali ke Canva. Lalu diklik kanan, teman-teman bisa pilih yang tempel. Dia akan otomatis menempelkan gambar yang sudah teman-teman copy dari Google. Jadi teman-teman nggak perlu save gambar dari Google, bisa langsung di copy paste aja. Dan ini berlaku untuk website lain selain Google. Selanjutnya kita akan belajar caranya mengelompokkan atau grouping elemen. Di sini teman-teman melihat banyak sekali elemen yang ada ya. Ada daun, ada teks, dan sebagainya. Contoh, dua teks ini mau saya gabungkan. Teman-teman tinggal klik, lalu pencet Shift, lalu diklik lagi elemen kedua. Lalu teman-teman bisa klik kanan, lalu bisa yang gabung atau Ctrl G. Nah, buat cara memisahkan, teman-teman bisa ke kanan atas lalu pilih yang pisahkan. Nah, ini teman-teman juga bisa untuk lebih dari dua ya. Mungkin ini ada 3 objek atau mungkin bahkan 5. Lalu sama caranya tinggal klik kanan, pilih yang gabung. Lalu ini sudah menjadi satu elemen seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar caranya merubah tampilan ebook biasa menjadi flipbook. Ini misal teman-teman punya file, ya ini contoh saya ada beberapa file, ada satu file dengan beberapa halaman.
Lalu caranya untuk merubah menjadi flipbook itu dengan ke kanan atas pilih yang bagikan. Lalu teman-teman bisa klik yang lainnya. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah ya sampai menemukan buku flip Hublot atau mungkin Haijin Flipbooks. Ini teman-teman bisa pilih yang mana aja. Di sini saya pilih yang flipbook Hublot. Lalu pilih halamannya, pilih yang semua halaman, atau teman-teman bisa pilih halaman yang ingin disimpan. Lalu klik simpan. Nah, teman-teman bisa klik yang lihat di buku flip Hublot. Bagi teman-teman yang belum login atau register, bisa daftar dulu. Jadi ini buku sudah menjadi flipbook. Nah, lalu teman-teman bisa share aja nih di kanan atas ya. Lalu klik ya copy, lalu bagikan ke teman atau kolega teman-teman. Ini hasil akhir yang bisa dilihat sama orang lain. Seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar caranya memilih elemen yang sulit dijangkau. Jika teman-teman lihat ya, di belakang teks ini ada sebuah daun dan itu dia ketutupan sama teks ini. Gimana caranya kita select objek di belakangnya? Teman-teman bisa klik yang orange, lalu klik control, lalu klik sekali lagi. Nah, dia akan pindah selection-nya ke belakangnya, seperti itu. Lalu kalau kita klik sekali lagi, dia akan select ke awan yang ada di belakang si daun. Jadi teman-teman bisa menggunakan control untuk menjangkau elemen yang susah dijangkau oleh mouse teman-teman jika dia ketutupan sama elemen lain. Kita akan belajar caranya merubah tampilan halaman. Jika teman-teman punya file dengan halaman yang sangat banyak, contoh di sini saya punya 8 halaman ya, dan ini akan sulit sekali menjangkau, misal berpindah dari halaman 1 ke halaman terakhir. Di sini ada di bawah, teman-teman bisa lihat ada tampilkan halaman. Ini bisa diklik aja, lalu tampilannya akan horizontal seperti ini. Nah, ini akan lebih mudah menjangkau halaman dari halaman 1 ke halaman 8 tanpa perlu scroll yang jauh. Atau teman-teman juga bisa, misal kita tutup, di bawah kiri ini ada tampilkan kisi. Nah, dia akan menampilkan semua halaman dari file kita. Lalu teman-teman bisa klik lagi untuk menutupnya. Nah, ini biasanya ketika saya mendesain, saya tampilannya seperti ini karena lebih nyaman untuk saya. Selanjutnya kita akan belajar caranya zoom in dan zoom out. Di kanan bawah, teman-teman bisa lihat di sini ada persentase untuk zoom in dan zoom out. Tapi teman-teman bisa menggunakan cara lain, adalah dengan pencet Ctrl, lalu teman-teman bisa scroll di mouse-nya teman-teman. Bisa scroll ke atas ataupun scroll ke bawah, ini untuk zoom in dan juga zoom out desain Canva teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar caranya membuat background yang gradient. Kalau teman-teman lihat di sini Eiffel Tower-nya terasa ada gradient ya, dari foto biasa lalu dia ke warna background. Caranya sangat mudah, teman-teman ketika punya gambar dan juga background, teman-teman bisa ke kiri lalu search di elemen, search fade, lalu bisa enter, pilih yang grafis. Lalu di sini ada gambar pertama, teman-teman bisa klik aja. Lalu teman-teman bisa sesuaikan ukurannya. Lalu pilih warnanya di sebelah kiri atas. Ini disamakan dengan warna background. Ini ada dua warna, dua-duanya disamakan. Lalu mungkin teman-teman bisa atur posisinya biar lebih seamless. Jadi sudah terlihat ya bedanya antara ini dan ini. Selanjutnya kita akan belajar caranya menambahkan QR code. Contoh teman-teman di sini punya katalog menu, lalu teman-teman ingin mengarahkan biar orang-orang bisa membeli dari masing-masing produk atau mainan yang teman-teman hadirkan di halaman ini. Teman-teman bisa ke kiri, lalu pilih yang aplikasi, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Ini di populer ada QR code atau mungkin ada sesuatu yang baru, teman-teman bisa pilih aja. Lalu masukkan URL-nya. Ini sebagai contoh, saya ingin masukin URL google.com. Lalu teman-teman sudah bisa setting nih, di menyesuaikan. Lalu bisa klik buat kode QR. Nah, ini QR code-nya sudah jadi. Lalu teman-teman bisa menyematkan mungkin
di bagian sini, jadi untuk mengarahkan orang-orang mungkin beli ke link e-commerce dan sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar caranya menambahkan efek pada teks. Teman-teman di sini lihat ya, ada teks yang sudah saya tambahkan. Di sini bisa teman-teman klik lalu pilih yang efek. Di sebelah kiri ini ada beberapa efek yang bisa teman-teman tambahkan. Ada bayangan, teman-teman bisa ganti warnanya. Mungkin bisa ganti warna yang gelap atau warna yang terang dan sebagainya. Lalu teman-teman bisa atur offsetnya, arah, transparansi, dan juga buram ataupun blur. Lalu ada efek timbul, ada berongga, ini adalah untuk menjadi outline atau hanya garis. Teman-teman bisa atur juga mau seberapa tebal. Ada splice, ini mirip berongga tapi ini ada warna isinya. Teman-teman bisa diatur warnanya mau apa. Lalu juga ada echo dan sebagainya. Teman-teman bisa untuk mencoba satu persatu efeknya. Lalu di bawah juga ada yang namanya lengkungan. Ini teman-teman biar bisa teksnya agak melengkung. Teman-teman bisa atur radiusnya mau seberapa besar atau seberapa kecil. Selanjutnya kita akan belajar caranya membuat teks biasa menjadi teks 3D seperti ini. Ini adalah salah satu tips atau trik yang paling saya senangi. Pertama, teman-teman bisa membuat teks ya biasa. Di sini saya menggunakan font Gentoo karena dia punya feel yang agak-agak 3D seperti itu. Nah, lalu teman-teman bisa ke sebelah kiri, lalu pilih yang aplikasi. Teman-teman bisa scroll, lalu pilih yang draw beta. Nah, di sini teman-teman pilih yang spidol ya. Lalu warnanya ini teman-teman bisa menggunakan warna yang terang. Contoh di sini saya mau menggunakan warna biru kayak gini tapi lebih terang. Ini caranya, saya tambahkan warna baru. Lalu klik yang tanda plus. Di sini saya pilih warna dari desain. Lalu saya klik yang ini. Jadi warnanya ada di sini tapi ingin saya lebih muda, itu saya geser mungkin ke sebelah kiri atas. Seperti ini. Lalu kalau sudah oke, kita bisa atur ukuran penanya. Di sini saya pilih angka 20. Lalu kita bisa zoom in untuk menambahkan. Lalu teman-teman bisa berkreasi untuk menambahkan line seperti ini ya. Jadi coba kira-kira arah datangnya cahaya. Mungkin di sini saya dari di sebelah kiri semua. Teman-teman bisa berkreasi ya suka hati, tidak perlu sempurna. Ini langkah yang penting juga. Setelah selesai, teman-teman jangan lupa untuk bikin juga 4 ya, 2 atas dan 2 kiri. Pastikan ini ada di sisi terluar dari yang udah teman-teman gambar. Lalu teman-teman bisa klik selesai. Nanti gambarnya kan otomatis ada di belakang teks. Teman-teman bisa klik kanan aja, lalu maju paling depan biar dia ada di depan teksnya. Lalu teman-teman bisa ke edit gambar, disesuaikan. Teman-teman bisa pilih yang lihat semua. Nah, lalu naikkan tingkat keburaman. Mungkin di sini saya pilih angka 12. Kalau sudah, teman-teman bisa crop gambarnya karena ini tadi ada 4 ya. Untuk bingkai ini kita crop aja seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat yang tadinya teks biasa aja sekarang sudah terlihat seperti 3D. Selanjutnya kita akan belajar caranya memfilter elemen gratis dan elemen yang berbayar. Ketika teman-teman mencari di sebelah kiri, contoh saya mencari elemen jeruk. Lalu misal kita ke grafis. Nah, di dalam sini ada beberapa elemen, yang ini elemen gratis dan ini ada elemen yang tulisannya pro berarti khusus yang berbayar. Teman-teman bisa ya, di sini ada icon filter, bisa diklik. Lalu di bagian bawah teman-teman bisa pilih mau menampilkan yang mana. Contoh saya menampilkan yang gratis aja. Lalu tinggal dicentang, lalu klik terapkan filter. Nah, ini adalah elemen-elemen jeruk yang bisa kita gunakan secara gratis. Selain itu, teman-teman juga bisa memfilter secara warna, orientasi, animasi, dan sebagainya. Akan ada masanya di mana teman-teman punya banyak sekali file yang diupload ke Canva. Contohnya saya, ini udah banyak banget file yang udah saya upload ke Canva. Nah, hal yang bisa kita lakukan untuk
mempermudah kita untuk mencari file di kemudian hari adalah mengganti nama file upload tersebut. Di sebelah kiri sini ya, contoh kita pilih, ini ada titik 3, teman-teman bisa klik, lalu kita bisa edit namanya. Contohnya adalah QR code Google, lalu enter. Terus yang ini kita bisa ganti nama juga, misal ini adalah logo Nutrisari. Nah, ini kita bisa pilih atau search aja di atas, misal di masa depan kita ingin mencari logo Nutrisari, teman-teman bisa langsung search aja logo Nutrisari. Di sini udah muncul, nanti ada logo Nutrisari. Kalau tadi teman-teman membuat QR code, nah di sini udah ada, kita lihat, oh ini QR code Google, ini QR code website pribadi. Nah, jadi untuk mempermudah di kemudian hari ketika teman-teman mencari file. Selanjutnya kita akan belajar caranya upload file ke Canva. Jadi teman-teman bisa mengupload file, contohnya adalah file Illustrator, file Photoshop, PDF, dan sebagainya. Caranya teman-teman bisa langsung aja dari desain ini, lalu ke file, teman-teman bisa pilih yang import file. Nah, teman-teman bisa pilih file atau kita bisa langsung aja drag and drop. Contoh di sini saya udah punya file Instastory, kita bisa drag aja ke bagian sini, lalu dia akan upload ke Canva. Sudah masuk ke dalam desain, kita bisa tambah halaman, lalu kita bisa klik untuk masukin contoh, lalu filenya akan otomatis masuk ke dalam desain Canva kita, dan ini dia sudah sesuai dengan yang dari file Illustrator saya. Atau mungkin kita tambah halaman lagi, lalu pilih yang W sini. Kita bisa merubah warnanya ya. Misal di sini mau saya rubah oranye dan lain-lain. Selanjutnya kita akan belajar caranya membuat logo menjadi transparan. Misal teman-teman mengupload logo lalu dia punya background putih, kita ingin menjadikan logo ini sebagai logo yang transparan. Teman-teman bisa klik aja gambarnya, lalu pilih yang edit gambar. Lalu teman-teman bisa menghapus latar belakang, bisa diklik aja dan tunggu sesaat. Di sini backgroundnya sudah kehapus, tapi sayangnya ini tulisan Nutrisarinya pun kehapus backgroundnya ya. Kita bisa memulihkan, tinggal pilih yang pulihkan teman-teman. Nah, lalu kita bisa pilih aja nih yang si tulisan Nutrisari biar dia kembali ke warna semula, yaitu warna putih. Kalau sudah, teman-teman bisa klik selesai, lalu logonya sudah jadi dan kita bisa mengatur ukurannya dan mungkin bisa kita taruh di bagian bawah. Selanjutnya kita akan belajar beberapa shortcut yang ada di presentasi. Misal teman-teman punya mendesain presentasi, lalu teman-teman ingin mempresentasikan desain ini atau presentasinya ke guru, kolega, ataupun teman. Teman-teman bisa di kiri bawah tampilkan layar penuh. Ada beberapa shortcut yang bisa teman-teman coba. Contohnya angka 1 sampai 9 itu akan menunjukkan timer. Jika angka 1 berarti timernya 1 menit. Angka 7 berarti timernya 7 menit dan sebagainya. Lalu teman-teman bisa klik huruf B untuk blur, lalu ada M untuk mic drop, lalu ada U, lalu klik U sekali lagi, untuk efek curtain atau tirai, lalu ada huruf Q untuk quiet, lalu ada huruf C untuk konfeti, lalu ada huruf O untuk bubble, lalu ada huruf D untuk drum roll, lalu ada 0 untuk timer 3 detik.
Selanjutnya kita akan belajar caranya membuat hyperlink internal atau bagaimana kita bisa menghubungkan dari satu halaman ke halaman lain. Contoh di sini ada menu fakta menarik tentang perusahaan. Ini ingin saya link atau ketika saya klik dia akan mengarahkan kita ke halaman kedua. Atau mungkin ketika saya klik yang hubungi kami, dia akan mengarahkan kita ke slide yang ini tetap terhubung. Caranya bagaimana? Ini bisa kita klik aja text, shape, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa ke kanan atas, lalu pilih yang tautan. Nah, teman-teman bisa dipilih aja, misal mau kita hubungkan ke halaman yang ketiga, bisa klik yang nomor 3 ini, lalu pilih yang selesai. Lalu contoh yang hubungi kami, diklik lagi, lalu ke kanan atas pilih yang tautan. Lalu teman-teman bisa pilih halamannya, contoh ini adalah halaman yang ke-9. Lalu klik yang selesai. Ketika dipresentasikan, ketika kita klik fakta menarik tentang perusahaan, dia akan mengarahkan kita ke rangkaian bisnis yang tadi. Atau misal kita ingin klik yang hubungi kami, lalu dia akan mengarahkan kita ke halaman terakhir yaitu halaman 9. Dilihat di sini di bawah ada halaman ke-9. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar caranya menghubungkan dari desain kita ke halaman atau website lain. Contoh di sini ada logo. Ya, saya ingin ketika ada orang yang klik logo ini akan mengarahkan dia ke website punya kita atau punya presentasi ini. Sama caranya seperti tadi, teman-teman bisa ke kanan atas, pilih yang tautan, lalu teman-teman bisa memasukkan websitenya. Contoh, saya ingin memasukkan website ini sebagai contoh aja ke spotify.com. Lalu teman-teman bisa klik enter. Nah, ketika dipresentasikan, ketika kita klik logonya, dia akan mengarahkan kita ke Spotify. Ada masanya di mana teman-teman punya desain yang sangat banyak dan penting untuk teman-teman bisa membuat folder atau mengkategorikan desain-desain teman di Canva. Caranya, misal di sini file ini mau saya masukkan ke dalam folder, tinggal pilih yang titik 3, lalu pindahkan ke folder, lalu teman-teman bisa atur foldernya atau mungkin mau bikin folder baru. Contoh kita buat baru aja. Di sini adalah konten YouTube Anang. Tambahkan ke folder baru. Maka otomatis di bawah sudah ada bahwa file ini berada di konten YouTube Anang. Nah, teman-teman juga bisa mengatur foldernya, tinggal ke kiri ada bagian yang proyek. Lalu di sini ada bagian folder, bisa teman-teman klik atau di sini sudah ada tampilannya ya. Kita bisa klik aja nih yang folder. Nah, ini akan menunjukkan folder-folder yang kita punya. Teman-teman bisa lihat ya masing-masing folder. Contoh TikTok konten. Ini ada titik 3-nya. Teman-teman bisa ganti nama, bintangi folder, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa menambahkan folder baru. Di kanan atas sudah ada tombol untuk menambahkan folder baru. Selanjutnya kita akan belajar caranya mengupload font custom yang sudah kita download. Teman-teman bisa ke kiri, lalu pilih yang merek. Teman-teman bisa pilih tambah baru, lalu pilih yang kit merek. Contoh misal teman-teman memberi nama YouTube konten, lalu buat. Nah, di sini ada font merek. Teman-teman bisa klik tambah baru. Lalu teman-teman bisa pilih filenya. Di sini saya sudah ada namanya WorkSans. Lalu klik yang open. Dengan mengunggah font khusus milik saya memahami bahwa pemilik atau berhak menggunakan font tersebut. Kalau teman-teman sudah yakin, bisa klik ya unggah. Fontnya sudah berhasil terunggah. Di sini sudah ada tulisan WorkSans reguler. Lalu teman-teman bisa ke desainnya teman-teman. Lalu misal ketika pilih font, teman-teman bisa scroll ke bawah sampai ada kit merek. Ini teman-teman bisa pilih, tadi kita sudah upload ke kit merek yang YouTube konten Canva Anang. Nah, lalu di sini sudah ada font yang diunggah. Ini adalah WorkSans reguler.
Nah, ini adalah font dari WorkSans. Teman-teman bisa mungkin mengupload font yang sudah teman-teman download ataupun beli dari internet. Selanjutnya kita akan belajar caranya membuat smart mockup, di mana teman-teman bisa mempresentasikan desain teman-teman seakan-akan desainnya ada di dunia nyata. Teman-teman bisa ke Canva, lalu di bagian kiri ini ada tulisan yang smart mockup, bisa teman-teman pilih. Contoh di sini kita akan mencari poster, teman-teman bisa ke bagian cetak. Di sini ada beberapa kategori yang bisa dipilih ya. Di sini saya pilih yang cetak, lalu kita bisa pilih yang bingkai. Nah, ini tadi desain kita bentuknya adalah kotak, jadi kita bisa pilih mungkin yang kotak. Contohnya, misal saya pilih yang ini, bisa diklik aja. Lalu kita bisa memilih gambar atau desain yang kita punya. Di sini ada unggahan, teman-teman bisa pilih yang ke desain. Nah, ini tadi desain yang sudah kita buat, teman-teman. Kita bisa pilih halamannya mau yang mana. Ini saya pilih yang nomor 1. Dia otomatis akan masuk ke dalam mockup-nya. Jadi seperti ini, seakan-akan poster kita itu masuk ke dalam dunia nyata seperti ini. Kalau teman-teman sudah merasa pas, atau teman-teman juga bisa menyesuaikan gambar ya. Contoh, misal mau kita custom, ya mau sebesar apa. Terus kita juga bisa mengatur posisinya seperti ini dan lain sebagainya. Kalau sudah dirasa cocok, bisa pilih yang simpan. Kalau sudah, kita bisa simpan reka bentuk. Teman-teman bisa mengunduhnya menjadi gambar atau bisa menggunakan dalam desain. Terserah teman-teman pilih yang mana aja. Cuman di sini saya biasanya pakai yang gunakan dalam desain. Lalu saya pilih konten Instagram persegi atau apapun, terserah. Lalu gambarnya otomatis masuk ke dalam desain kita. Di sini mungkin mau saya crop ya. Dan hasilnya sudah jadi. Ini jauh lebih bagus dibandingkan kita ketika present yang hanya gambarnya saja.